rilis Kau di Mana. Hari ini lebih ke pengen kasih tahu aja sih Kau di Mana itu sebenarnya tentang apa sih Kau di Mana itu, dan lahirnya lagu Kau di Mana itu seperti apa. Jadi ini pasti banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih kok judul lagunya di Kau di Mana, itu pertama. Kedua, kenapa isi liriknya itu seperti itu. Jadi Kau di Mana ini sebenarnya true story. Waduh, keren gak tuh? True story dari cerita kisahnya aku sendiri sebenarnya. Jadi ini menceritakan tentang seseorang yang ditinggalkan oleh pasangannya ketika lagi di keadaan sulit gitu. Tapi bukan berarti ketika ditinggalkan oleh pasangannya mereka harus bersedih, bukan. Tapi mereka harus tetap semangat, tetap bangkit, dan ya tetap berbahagialah dan tetap bisa berkarya. Itu sih Kak. Ini kan kamu juga sudah sukses jadi content creator, kan tiba-tiba akhirnya memutuskan untuk bernyanyi nih, awalnya seperti apa? Jadi sebenarnya dari dulu itu kepengen jadi musisi Kak aslinya. Sebelum jadi content creator itu dari dulu pengen jadi musisi. Cuman kalau misalnya dulu mikirnya gini, oh karena musik ini kayaknya belum ada jalannya, kayaknya ngonten dulu aja deh. Nah sekarang konten udah oke, coba nih di musik. Akhirnya untungnya ada jalannya, dan ini rilis Kau di Mana lumayan oke sih Kak, dan aku udah, menurut aku happy banget lah gitu. Kau di Mana udah rilis, ini aku juga akan merilis single dan maybe album selanjutnya sih. Udah ada planning. Untuk konten kreatornya sendiri gimana? Masih fokus ke sana juga gak sih? Masih dong. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari aku sih, aku masih akan tetap bikin konten yang edukatif dan juga komedi yang pasti. Tapi masih akan melanjutkan di dunia musik. Jadi dunia musik ini bukan berarti aku tidak akan fokus di dunia konten lagi, tapi dunia musik ini aku akan melanjutkan dengan konten juga gitu. Siapa penyanyi yang kamu akhirnya tergerak? Ini susah banget lagi. Aduh, banyak banget aku banyak banget suka penyanyi luar seperti Taylor Swift suka, Billie Eilish suka banget, Joji suka banget, Rich Brian apalagi. Kalau misalnya penyanyi lokal kayaknya Kunto Aji suka tuh, Kunto Aji. Waduh, anak senja nih ya. Efek Rumah Kaca juga suka. Terus ya ada banyak sebenarnya. Recycle maksudnya gimana? Remake. Recycle. Oh enggak, ini lagu bener-bener baru. Oh, Pak. Inspirasi kenapa bikin lagu ini dan akhirnya langsung ini dipilih buat jadi debutnya ya. Nah itu tuh kembali lagi ke kenapa kok aku bikin musik ini, karena pada saat itu seperti saya bilang tadi, ini tuh adalah true story dari kisah aku sendiri. Aku menceritakan dimana ini sebenarnya curhatan aku sendiri nih. Tapi ini juga membuat orang motivasi. Jadi sebenarnya ini tuh lagunya galau. Kalau misalnya diperhatikan dengan liriknya itu, sebenarnya ini tuh galau. Saat masalah datang menghampiri, ku terjebak dalam lingkaran ini. Kau begitu tega meninggalkan aku. Kan ditinggalkan kan, galau gitu. Tapi meskipun kita ditinggalkan bukan berarti kita harus bersedih, nangis, terus putus asa. Bukan berarti itu. Kita tetap harus semangat dan bisa bangkit. Itu sih pesan yang aku mau kasih ke orang-orang. Karena saya tahu banyak orang di sana yang ketika ditinggal dengan pasangannya, ketika lagi susah gitu, mereka ujung-ujungnya galau, akhirnya sakit gitu. Akhirnya mereka tidak termotivasi, akhirnya jadi jatuhnya depresi kan. Nah aku mau mereka mendengarkan lagu ini untuk menjadi motivasi aja, biar mereka itu tetap bisa berkarya dan semangat gitu sih. Songwriternya kamu kok gimana? Songwriternya aku sendiri. Wah, keren. Berapa lama proses itu bikin lagu ini? Karena mendalami jadi nggak terlalu lama kan. Jadi sebenarnya untuk penulisan lagunya sendiri, I think around beberapa jam doang sih Kak, untuk penulis lagunya sendiri, untuk liriknya itu. Karena di saat itu emang lagi proses musiknya maybe lagi mendalami banget, jadi mikir oh ya udah deh nulis aja,
langsung dapet. Inspirasinya pengalaman pribadi atau gimana? Pengalaman pribadi, true story. Nah, Joy, menariknya nih, ceritanya soal ditinggalkan kekasih. Ceritanya kan di situ. Dan pengalaman pribadi, emang benar seorang Joy pernah ditinggalkan? Nah, pertanyaan menariknya. Ini pertanyaan yang sangat menjebak ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya mau jujur, iya pernah ditinggalkan. Masa? Ketika susah. Waduh. Ya apa ya, namanya juga hidup. Kita mau gimana tetap harus lanjutin ya. Ya udah seperti itu sih Kak. Nah, untuk melepas momen dimana ditinggalkan itu kayak gimana sih solusinya? Mungkin bisa berbagi juga nih buat teman-teman yang dalam situasi yang sama. Maybe banyak banget, seperti yang aku bilang tadi, banyak banget orang kalau misalnya ditinggalkan, mereka itu akhirnya jatuhnya depresi dan galau. Saya mau lagu ini tuh menginspirasi orang, jadi kalau misalnya kalian tuh pernah ditinggalkan ataupun pernah sakit hati lah gitu. Terus kalau misalnya kata-kata baru sekarang gamon lah, gagal move on. Kalian kalau kata aku sih cari kesibukan seperti aku nih. Ketika pernah ditinggalkan, aku bukan menjadikan itu hal yang negatif ya. Aku akhirnya menjadikan hal itu untuk positif, untuk menjadikan aku motivasi untuk lebih baik selanjutnya. Akhirnya jadi lagu tuh. Akhirnya jadi karya karena galau, meskipun galau harus tetap produktif. Nah, lagu ini udah dibikin video klipnya juga? Udah dong. Udah ada di YouTube. Platform. Namanya Zulevana, Kau Dimana official music video ada di Zulevana Music. Zul, kamu jadi penyanyi ini apa emang hobi dari kecil atau memang ingin mencari peruntungan di dunia musik? Kalau aku sih hobi dari kecil kan sebenarnya. Dari kecil tuh emang jadi musisi, pengen banget jadi musisi. Cuman maybe waktu kecil tuh belum beruntung aja. Nah sekarang ini pengen coba lagi di dunia musik. Untungnya beruntung lah. Beruntungnya kurang beruntungnya dalam arti apa tuh? Apa nggak ada relasi atau gimana? Waktu itu masih belum pindah Jakarta ya, jadi waktu itu belum ada relasi terlalu banyak. Terus sekarang ini untungnya lumayan banyak lah relasinya. Akhirnya juga bikin record label sendiri. Jadi kalau misalnya dilihat di Spotify itu bisa dicek langsung. Aku under manajemenku sendiri, under record labelku sendiri, Zulevana Record. Joy, kamu terjun di musik di era lagu-lagu indie, anak-anak senja itu dengan lirik-liriknya yang bahasanya langit-langit. Itu kamu hadir di sini gitu. Kita nggak lagi bersaing. Tapi apa sih yang kamu akan lebih Optimis. tonjolkan dan optimalin ini semua gitu? Di musik aku. Maybe kayak karena aku Gen Z kali ya. Aku pengen bikin musik yang lebih relate sama orang kayaknya. Lebih relate sama orang dan maybe curhatan aku gitu untuk menginspirasi orang-orang juga. Kayak Kau Dimana ini juga sebenarnya kan curhatan aku. Aku juga kepengen menginspirasi orang yang galau-galau juga dan dia juga lumayan relate sih. Dan aku juga sebenarnya suka baca-baca komen. Ada juga yang komen gini nih, aduh ini sampai nyentuh hati sih. Kak Zoe, aku setiap malam dengerin lagunya Kak Zoe, sedih banget, sakit, apalagi habis ditinggal nikah. Waduh, dengerinnya juga parah ya ternyata bukan aku aja gitu. Dan buat kalian yang lagi nonton ini, bukan kalian aja kalau misalnya kalian pernah ditinggalkan, aku pun juga pernah dan banyak orang pun juga pernah. Tapi bukan berarti kalian harus bersedih ataupun depresi. Kalian harus menjadikan itu motivasi buat kalian untuk maju. Itu sih. Joy, ini single berapa? Sebenarnya kalau bisa dihitung ini single ke berapa ya? Ketiga ya. Support orang tua sendiri seperti apa, Joy? Wah, keluarga support banget. Seperti apa? Supportnya kalau misalnya dari papa mama sih, mereka setiap kali aku mau kemana pun mereka selalu oke, boleh. Dan kadang-kadang mereka kalau misalnya aku ada event mereka pun datang gitu. Dan ini pun my mom aja dia jadi personal manager aku gitu. And my brother maybe in the future dia juga masuk ke manajemen aku. Ini aku juga building my own management dan record label aku. Maybe in the future dia juga mau jadi penyanyi juga. Boleh kan? Ada target mau bikin album mungkin? Itu iya pasti. Udah ada stok lagu? Udah ada dong.
Jadi sebenarnya aku bikin lagu Kau di Mana ini itu tuh salah satu lagu aku aja gitu. Aku udah ada stok lagu banyak nih. Sebenarnya maybe ada sekitar 8 lagu gitu. Aku suruh tim aku, ini Kak, aku ada 8 nih. Oh ya udah, di banking dulu. Kita dengerin lagi. Kalau misalnya direvisi, revisi gitu. Kapan mau jadiin album, tahun ini kah atau gimana? Ini masih mikir nih. Kayaknya tahun ini bisa deh. Kayaknya tahun ini sih Kak. Udah dilirik mungkin label-label musik mungkin? Wah, kalau label musik untuk sementara enggak dulu Kak, Oh, soalnya indie ya? aku udah punya record label sendiri Kak. Gitu sih. Jadi kalau pengen duet dengan artis Indonesia itu, penyanyi Indonesia itu, kamu pengen duet sama siapa sih? Pengen duet? Aduh, pengen duet sama siapa ya? Wah, ini berat banget lagi ya. Kalau misalnya pengen duet sama siapa, kayaknya Kunto Aji asik sih. Tapi kalau misalnya untuk sementara ini, aku habis gini mau ada collaboration sama Sexy Good dan juga Jam 6. Mereka rapper gitu. Aku juga bakal nge-rap juga nih. Soalnya aku sebenarnya basicnya nge-rap asli. Oke, harapannya jadi Wah, apa ya harapannya? Harapannya ke depan bisa lebih berkembang di dunia musik dan bisa banyak lebih belajar dan bisa banyak inspirasi orang lain di dunia musik. Dan semoga masyarakat Indonesia bisa suka dengan karya aku. Gitu sih. Siap. Oke. Oke. Sukses ya Jo.